Halo Sumatera Utara, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Kamis 16 Maret 2023. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Sejumlah informasi teraktual telah dihimpun oleh tim redaksi kami dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berhasil menangkap DPO terpidana kasus korupsi penggelapan sertifikat transmigran Mandeling Natal. Tim tangkap buronan intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berhasil mengamankan DPO terpidana korupsi penggelapan sertifikat transmigran. Terpidana dengan inisial MKN dibawa petugas Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara saat berada pada sebuah warung di Jalan Abdul Haris Nasution, Medan, Sumatera Utara. Terpidana telah ditetapkan sebagai DPO sejak 7 bulan yang lalu dan berhasil diketahui keberadaannya oleh tim tangkap buronan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Saat akan diamankan petugas, terpidana kooperatif dan langsung mengikuti perintah petugas untuk dibawa ke kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk mengikuti proses hukum. Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan terpidana tindak pidana korupsi penggelapan sertifikat transmigran Batahan 4, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandeling Natal yang terjadi sekitar tahun 2008 lalu. Kasih Penkum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Yos A. Tarigan, mengatakan terpidana merupakan mantan Kepala Seksi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mandeling Natal. Dijatuhkannya pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda sebesar Rp150 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Terpidana diserahkan ke tim JPU dari Kejaksaan Negeri Mandeling Natal untuk selanjutnya diproses menjalani hukumannya. Kasus kemudian mengalir, diproses dan dipersidangkan oleh jaksa dari Kejaksaan Negeri Madinah. Dan setelah kemudian keluar putusan dari kasasi Mahkamah Agung, dikeluarkanlah DPO, daftar pencarian orang terhadap terpidana tersebut untuk melaksanakan eksekusi demi kepastian hukum. Berhasil mengamankan terpidana tersebut. Terpidana telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Madinah, bidang Pitsus, untuk proses hukum lebih lanjut. Tinggi Sumatera Utara menghimbau kepada siapa saja yang masuk dalam daftar pencarian orang untuk dapat segera menyerahkan diri karena tidak ada tempat yang aman bagi DPO. Perkara penipuan penjualan tanah Pemko Medan di kawasan Jalan Flamboyan, Kecamatan Medan, Tuntungan terus bergulir. Satreskrim Polrestabes Medan telah menetapkan 2 orang tersangka yang kini berstatus sebagai DPO. Rosnani Siregar melaporkan kedua tersangka E dan AM karena telah melakukan penipuan dengan menjual tanah seluas 20 hektar dengan harga perjanjian Rp1,2 miliar yang kemudian diketahui milik Pemko Medan. Ia membuat kesepakatan di hadapan akte notaris dan bersepakat membuat perjanjian jual beli. Rosnani mulai melakukan pembayaran secara bertahap dengan jangka waktu pelunasan selama 5 tahun. Karena dilaporkan melakukan penipuan, tersangka AM juga melakukan gugatan perdata kepada Rosnani karena dianggap telah melakukan wan prestasi dan sidangnya tinggal menunggu putusan pengadilan. Awal mulanya Rosnani merasa tergiur dengan tawaran luas tanah yang ditawarkan tersangka. Rosnani Siregar selaku korban mengatakan sejak ditetapkan sebagai tersangka dan telah terbit surat DPO, namun polisi belum juga menangkap tersangka. Rosnani berharap dan meminta keadilan agar pelaku ditangkap dan dihukum karena telah melakukan penipuan yang mengakibatkan dirinya mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Dia penjual tanah bodong sama ibu. Jadi yang dijualnya ini tanah bodong. Dia berpindah-pindah tempat. Maka ibu minta kepada kalian semua, kepada seluruh rakyat Indonesia, tolonglah ibu, kepada Bapak Jokowi,
Tolonglah saya, Pak. Saya rakyat bodoh. Kepada Bapak Kapolri, kepada Bapak Kapolda Sumut, Kapolda Pekanbaru, tolonglah saya. Biar aja Masita ketangkap, karena dia sudah DPO. Rosnani heran justru kini tersangka juga melayangkan gugatan terhadap dirinya di Pengadilan Negeri Medan. Ia berharap tersangka segera ditangkap agar tidak melakukan aksi serupa kepada calon korban lainnya. Pemirsa, kecewa dengan lambannya penanganan Polrestabes Medan terhadap kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan dua oknum anggota DPRD Kota Medan yakni HS dan DRS. Puluhan massa melakukan unjuk rasa di depan Mapolrestabes Medan menuntut agar kasus ini segera selesai. Agar pengunjuk rasa mengungkapkan kekecewaan atas lambannya penanganan kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan dua oknum anggota DPRD Kota Medan. Kasus yang telah bergulir selama 4 bulan ini dinilai berlarut-larut tanpa ada status hukum yang diterbitkan penyidik Satreskrim Polrestabes Medan. Meski telah melakukan adegan rekonstruksi kejadian beberapa waktu lalu. Namun hingga kini polisi belum menetapkan seorang pun tersangka dalam kasus ini. Polisi sempat menerima perwakilan warga yang berunjuk rasa dan melakukan mediasi. Namun warga menyebut tak ada hasil dari diskusi dengan perwakilan Polrestabes Medan tersebut. Koordinator aksi Berkat Sibagariang mengatakan hasil pertemuan dengan Polrestabes Medan yakni pemberitahuan bahwa polisi telah menerbitkan SP2HP atau surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan terhadap kasus tersebut. Dirinya menyebut Aliansi Masyarakat Kota Medan akan terus mengawal kasus yang telah mencoreng nama lembaga legislatif tersebut. Untuk mencari keadilan bagi rekan kami. Untuk memproses secepatnya dua oknum anggota DPRD Kota Medan yang melakukan tindak pidana 351 atau penganiayaan, Bang. Pertemuan tadi, Bang, kita tidak mendapatkan apa-apa, jawabannya sama seperti kemarin. Dan kita juga tadi meminta SP2HP-nya, ada yang mengatakan bahwasannya sudah dikirim dan sudah diterima. Untuk pemastiannya tadi kita minta tanda terimanya dari pihak kepolisian tidak bisa untuk membuktikan. Kasus ini sangat Tak lambat. hanya melakukan unjuk rasa di Mapolrestabes Medan, massa juga melakukan unjuk rasa di Mapolda Sumatera Utara dengan tuntutan yang sama. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Sebanyak 5 unit rumah permanen dan semi permanen di kawasan padat penduduk di Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dini hari tadi ludes terbakar. Ratusan masyarakat dan 3 unit mobil pemadam kebakaran serta 1 unit mobil water cannon berupaya memadamkan kobaran api dari 5 rumah permanen dan semi permanen di kawasan padat penduduk di Kelurahan Panyabungan 1, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Diketahui salah satu warga saat hendak pergi ke masjid dan melihat kobaran api sudah berada di rumah Haji Fahrudin. Tak berselang lama kobaran api semakin membesar dan merembet ke 4 rumah warga lainnya. Kobaran api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah petugas pemadam kebakaran dibantu personil Polres Madinah dan Ramil 13 Panyabungan, petugas BPBD, dan ratusan warga berusaha memadamkan kobaran api. Pemilik rumah tidak dapat menyelamatkan harta benda berharga karena api dengan cepat menghanguskan rumah mereka. Yang jelas pada pukul 00.30 api membara, mungkin untuk penyebabnya masih diselidiki dan ditangani. Kurang lebih rumah yang terkena masih sekarang terdapat kurang lebih 5 unit rumah dan personil alhamdulillah aman, dan untuk material dan ini masih pendataan. Petugas kepolisian Polres Mandailing Natal telah memasang garis polisi untuk mengamankan barang berharga milik para korban yang masih bisa diselamatkan dan masih menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran. Saat ini kita belum tahu entah apa penyebabnya. Saat ini kita masih dengar dulu informasi dari sebagian korban-korban entah apa penyebabnya. Cuman
Tadi informasi yang saya dengar dari warga yang kedai kopi duduk di sini, orang itu ada yang ke belakang ke masjid, udah nampak langsung api udah besar. Ada korban jiwa, Bang? Korban jiwa alhamdulillah tidak ada. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah, sementara 5 korban sudah mengungsi ke rumah keluarganya. Pemirsa, pasca penertiban dan eksekusi lahan peternakan Bambal Nodi, pemerintah Kabupaten Karo melakukan pembersihan lahan penggarap di Desa Bambal Petarum, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo. Setelah melalui proses panjang, akhirnya dilakukan eksekusi lokasi peternakan Bambal Nodi dari petani penggarap. Hamparan seluas 682 hektar yang berada di Desa Bambal Petarum, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo, diperuntukkan bagi pengembalaan ternak sesuai Perda Kabupaten Karo nomor 03 tahun 2021. Menindaklanjutinya, pemerintah Kabupaten Karo mengevakuasi lahan pertanian penggarap 13 Maret 2023 kemarin. 200 petugas gabungan Satpol PP, TNI, dan Polres Tanah Karo dan alat berat dikerahkan untuk mengamankan dan pembersihan lahan yang telah dipagari penggarap. Telah bertahun-tahun terjadi konflik antara petani penggarap dengan peternak, bahkan pertikaian telah menyebabkan korban dan juga kematian hewan ternak kerbau dan lembu. Peternak dan tim 9 Nodi terus berupaya agar Bambal Nodi segera dikembalikan ke fungsinya untuk pengembalaan ternak. Salah seorang peternak, Hemat Ginting, mengatakan dahulu sekitar 70 tahun. Maksud kami sekitar tahun 70-an, lahan merupakan hamparan yang hijau dengan rumput pakan ternak. Namun terjadi konflik peternak dengan petani yang merugikan karena banyaknya hewan ternak yang mati. Senang kali. Nah, kalau macam semula bikin senang kali saya. Senangnya gimana, Pak? Udah ternak sehat. Tidak ada yang ganggu ya Pak ya? Tidak ada yang ganggu. Kalau kemasukan ternak ini paling hebat. Nah, penghasilannya. Paling menjamin lah. Iya. Nggak menjamin. Terjamin lah. Nggak ada ya, apa-apa pun. Kalau berjagung ini mati semua ini. Ya harapkanlah ini dibuka semua lah. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Karo, Matehsa Karo Purba, menjelaskan bahwa dinas terkait telah mensosialisasikan pengembalian fungsi kawasan pengembalaan hewan ternak Bambal Nodi ini. Setelah evakuasi dan pembersihan lahan, penanganan selanjutnya melakukan penanaman rumput untuk pakan ternak. Sudah masuk ke dalam. Ini kita rencanakan nanti ke depan kita buat pembersihan pagar. Setelah selesai pembersihan pagar baru membuat parit gajah. Nah, parit gajah itu supaya nanti kita tahu betul-betul memang mana batasnya, dan kemudian nanti sesuai dengan Perda 03 tahun 2021 bahwa ini memang khusus untuk pengembalaan umum. Jadi tidak ada fungsi lain lagi selain untuk beternak. Pemirsa, sebanyak 7.000 kendaraan di Sumatera Utara telah terdaftar menggunakan Quick Response Code untuk mendapatkan solar subsidi tepat sasaran. Angka pendaftaran ini meningkat signifikan hingga 89%. Sejak diberlakukannya pembelian solar subsidi menggunakan QR Code melalui aplikasi My Pertamina, masyarakat yang akan melakukan pembelian minyak subsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum meningkat tajam. Hal ini terlihat di beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum di Kota Medan kemarin. Para pengguna kendaraan bahan bakar minyak solar bersubsidi terus berdatangan untuk melakukan pendaftaran agar mendapatkan Quick Response Code dalam pembelian bahan bakar solar. Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menegaskan penerapan penggunaan QR Code bertujuan agar BBM subsidi lebih tepat sasaran dan menghindari kecurangan pembelian solar di lapangan, sehingga BBM bersubsidi tersalurkan bagi masyarakat yang memang berhak. Menurut Area Manajer Kom Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, pengguna solar bersubsidi di Sumatera Utara diwajibkan menggunakan Quick Response Code sebagai upaya agar penyaluran BBM jenis solar subsidi tepat sasaran.
Saat ini jumlah pengendara yang terdaftar menggunakan Quick Response Code sudah mencapai 7.000 kendaraan atau mengalami peningkatan 83% transaksi dalam pembelian solar di Sumatera Utara. Mulai kita kemarin tanggal 1 gitu ya, sebelum tanggal 1 kita lakukan juga sosialisasi di media, lalu kita ada cek juga ke SPBU, itu penaikannya signifikan, 89%. Jadi dari 89% itu, transaksi hingga 14 itu transaksi menggunakan QR code ya, membeli solar, itu ada 81.000 jumlah transaksi. Dari 81.000 itu yang sudah menggunakan QR code membelinya itu ada 83%. Artinya ini signifikan. Jadi 83% keseluruhan wilayah Sumatera Utara gitu ya. Jadi yang membeli solar menggunakan barcode itu 83%. Dan yang mendaftarkan wilayah Sumatera Utara udah 89%. Ini naiknya signifikan sekali. Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menghimbau masyarakat melakukan pendaftaran Quick Response Code melalui aplikasi My Pertamina. Pembelian BBM solar subsidi nantinya masyarakat akan dibatasi hanya 20 liter. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, menjadi insinyur upacara pada upacara Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Linmas Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengingatkan personel dua satuan ini untuk meningkatkan kemampuan dan disiplin dalam pemenuhan tugas dan fungsi pelindung masyarakat. Hal tersebut disampaikan Gubernur Edi Rahmayadi pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-73 Satpol PP, Hari Ulang Tahun ke-61 Satlinmas, dan Hari Ulang Tahun ke-104 Pemadam Kebakaran di lapangan Astaka Jalan Pancing Deli Serdang kemarin. Ditegaskan Edi, Satpol PP tugas pokok dan fungsinya adalah menegakkan peraturan daerah atau kepala daerah, termasuk mengamankan aset pemerintah atas nama negara. Selain itu juga harus melindungi masyarakat yang patuh terhadap aturan. Karena itu, lanjut Gubernur, penting bagi Satpol PP menanamkan nilai keberanian dalam menegakkan aturan, sehingga segala sesuatu yang menyangkut penegakan peraturan daerah atau kepala daerah satuan ini menjadi yang terdepan bertugas. Selain itu, Gubernur juga meminta kepada seluruh personal Satlinmas dan Damkar agar jujur dalam menjalankan tugasnya, sehingga masyarakat yang membutuhkan bantuan, baik bentuknya penanganan maupun antisipasi gangguan keamanan, bisa merasakan kehadiran petugas di lingkungannya. Pada peringatan ini, juga kita harus mengetahui tentang kita ini berada pada di tengah-tengah masyarakat yang dibungkus dalamnya adalah semua kegiatan mengikut sertakan masyarakat dan kita inilah melindungi masyarakat. Jadi kita tidak berpijak kepada mana siapa masyarakat itu, tapi berpijak kepada suatu aturan. Inilah kita. Tidak mengikuti kepentingan, tidak membeda-bedakan apa itu, siapa itu. Kita on the track. Untuk memperkuat personil Satpol PP, Gubernur Edi mewacanakan akan merekrut peserta seleksi TNI Polri yang tidak lulus seleksi TNI Polri karena keterbatasan kuota, ditawarkan untuk masuk di Satpol PP. Pemirsa, sebanyak 248 nagori atau desa yang ada di Kabupaten Simalungun melaksanakan pemilihan kepala nagori atau kepala desa secara serentak pada 15 Maret 2023. Pelaksanaan Pilpanak yang dilakukan secara serentak ini setelah masa jabatan pengulu atau kepala desa sebelumnya telah habis pada bulan Oktober tahun 2022 lalu, yang selama masa kekosongan jabatan pengulu diambil alih oleh pelaksana tugas dari kecamatan yang diangkat oleh Bupati.
Pada Pilpanak serentak kali ini, tampak antusias warga untuk memberikan hak suaranya di masing-masing tempat pemungutan suara di setiap nagori yang melaksanakan pemilihan kepala nagori. Ketua Pilpanak Nagori Senio, Kecamatan Gunung Malela, Azari Imran mengatakan dari sejak dibukanya TPS, para warga langsung ramai memadati lokasi TPS untuk memberikan hak suaranya, sehingga proses pencoblosan di masing-masing TPS yang ada selesai sebelum waktu yang ditentukan. Pemilihan Pangulo secara serentak Sekapan Semeru dan hampir seluruh warga datang ke TPS melakukan hak pilihnya. Pelaksanaannya akan dilaksanakan secara berurut. Pertama kita buka nomor TPS nomor 1. Dan saya selaku Ketua Pilpanak agar terpilihlah calon pengurus yang sesuai dengan harapan masyarakat. Dilaksanakannya Pilpanak ini dapat mempercepat pembangunan di setiap nagori dengan tujuan tercapainya kesejahteraan masyarakat desa. Pemirsa, di tengah naiknya harga beras di pasaran, harga gabah di tingkat petani di Mandailing Natal justru anjlok. Menurunnya harga gabah ini karena sejumlah petani sudah memasuki masa panen. Sejumlah petani di Kabupaten Mandailing Natal mulai resah. Pasalnya harga gabah saat ini mengalami penurunan Rp4 hingga Rp5.000 per kilonya. Harga gabah saat ini jauh lebih rendah dari harga gabah pada musim panen sebelumnya. Sebelumnya harga gabah masih di kisaran Rp6.500 per kilogram. Menurut para petani, anjloknya harga gabah kering ini diakibatkan masuknya musim panen dan melimpahnya stok gabah yang membuat harga di pasaran menurun drastis. Penurunan harga gabah ini membuat sejumlah petani enggan menjual gabahnya ke tengkulak dikarenakan harganya yang sangat murah. Para petani berharap harga gabah kembali seperti semula agar dapat memenuhi kebutuhan para petani serta mendukung ketahanan pangan nasional. Sekarang harga gabah kira-kira 48-5 lah. 48 sampai 5.000 Pak ya? Ya. Itu sebelumnya berapa harganya Pak? Sebelumnya kira-kira 6.000 lah. 6.500, 6.500? Nah, tapi pasarnya kan Iya. Oh, dari basah Pak ya? belum-belumnya itu. Untuk saat ini ramai nggak Pak? Hah? Oh, petani yang jual gabah? Ya ramai lah. Ramai juga Pak ya? Sepekan jelang memasuki bulan puasa, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pasar Kabupaten Labuan Batu Utara mengecek harga dan pasokan sembako untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga bahan pokok. Kepala Bidang Distribusi dan Kesediaan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Labuan Batu Utara, Musliati, melakukan pemantauan harga sembako di sejumlah pasar untuk mengetahui harga bahan pangan yang masuk ke Labura jelang bulan Ramadan. Saat ini harga kebutuhan pokok di Labura masih stabil sesuai dengan daya beli masyarakat. Harga sejumlah bahan pokok seperti sayur, bumbu masak tidak mengalami kenaikan. Hal yang sama juga terjadi pada harga ikan tawar, ikan laut, harga telur, daging ayam, dan daging sapi. Sedangkan minyak goreng, gula, dan beras meskipun beberapa pekan lalu sempat mengalami kenaikan harga, minggu ini justru mengalami penurunan. Kami dari Dinas Ketahanan Pangan bersama dengan Dinas Perdagangan melakukan pemantauan bahan pangan yang masuk ke Labura ini dalam rangka menjelang bulan Ramadan. Jadi kita melihat apakah pasokan pangan dan arus masuknya bahan pangan ke Labura ini mencukupi dengan jumlah dan harga yang bisa terjangkau oleh masyarakat. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Jika ke Medan, Anda bakal sering mendengar pajak sebagai kata ganti pasar tradisional.
Di Kota Medan banyak terdapat pasar atau pajak, salah satunya adalah pajak USU yang menjual beragam jenis barang dan jasa. Provinsi Bengkulu. Jelang bulan Ramadan, harga beras di wilayah Kecamatan Selangan Raya, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu masih tinggi. Hal tersebut disebabkan karena stok beras di tingkat petani mulai menipis. Di wilayah Kecamatan Selangan Raya, Kabupaten Mukomuko, mayoritas masyarakatnya petani sawah dengan luas lahan 820 hektar dan selebihnya perkebunan kelapa sawit yang tersebar di 12 desa di Kecamatan Selangan Raya. Namun nyatanya untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari belum juga mencukupi. Salah satu petani desa Talang Buai, Rudianto, membenarkan memang semenjak 1 bulan terakhir ini kebutuhan beras di tengah masyarakat mengalami peningkatan. Terkait dengan hal tersebut berdampak dengan kenaikan harga beras mencapai Rp200.000 per kaleng. Ini disebabkan pasca panen raya tahun kemarin, kebanyakan petani menjual gabah. Dan yang paling dikhawatirkan saat ini, sejumlah petani sawah di wilayah ini enggan turun ke sawah karena disebabkan berbagai faktor. Untuk penyebab harga beras itu yang pertama, itu petani padi boleh dikatakan enggan turun sawah. Yang kedua, itu setelah panen, padi dijual. Nah, itu kendala yang kami lihat di lapangan. Jadi, kendala petani malas turun sawah, yaitu yang pertama, petani khawatir dengan hama tikus. Yang kedua, yaitu pupuk langka. Lanjut disampaikannya, ia berharap kepada pemerintah baik di Kabupaten Mukomuko maupun pemerintah Provinsi Bengkulu agar bisa memberikan solusi terhadap hama tikus yang menyerang padi para petani saat musim tanam. Karena hama tikus ini sangat mempengaruhi hasil panen padi masyarakat, kemudian kelangkaan pupuk juga menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Dari kontributor Mukomuko, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.
Krisis lahan persawahan, 5 wilayah di Provinsi Bengkulu masih berpotensi menjadi lumbung pangan daerah. Saat ini lahan persawahan milik Provinsi Bengkulu tersisa sekitar 50.000 dari 100.000 hektar. Lahan persawahan di Provinsi Bengkulu berkurang hingga 50%, atau hanya tersisa sekitar 50.000 hektar dari 100.000 hektar lahan persawahan di tahun 2016. Pemerintah Provinsi Bengkulu hingga saat ini terus mengusulkan perluasan lahan ke Kementerian Pusat. Namun, tumpang tindih perizinan sektor pertambangan di atas lahan persawahan menjadi kendala perluasan lahan. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas TPHP Provinsi Bengkulu, Helmi Yulendri menyebut, untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat Bengkulu, lahan persawahan mencapai 75.000 hektar. Kendati demikian, 5 wilayah di Bengkulu masih berpotensi menjadi lumbung pangan daerah untuk menghadapi ancaman krisis pangan, yakni wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, Seluma, Mukomuko, Bengkulu Tengah, hingga Kaur. Kalau di Provinsi Bengkulu kita melihat dengan kondisi sawah existing yang bisa menjadi lumbung pangan ya di Bengkulu Selatan, kemudian Kabupaten Seluma yang masih mempunyai potensi untuk sawah, kemudian Kabupaten Mukomuko, kemudian Bengkulu Tengah sedikit, kemudian Kaur yang memang infrastruktur pertaniannya memang sudah cukup gitu. Jadi sudah ada, kemudian tinggal kita mengembangkan saja. Nah ini kan kadang-kadang terkendala pengembangan ini kan terkendala dengan anggarannya. Berarti sejauh ini ada 5 wilayah yang berpotensi ya Pak? Ya, berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan lumbung pangan provinsi maupun kabupaten kota. Agar lahan persawahan tidak terus berkurang, pemerintah Provinsi Bengkulu juga akan membuat regulasi perlindungan lahan produksi sektor pertanian berkelanjutan atau lumbung pangan daerah. Lucia Mansari, TVRI Bengkulu melaporkan. Kementerian Pertanian menyalurkan 50.000 benih pisang untuk ditanam di Kabupaten Seluma. Benih yang terdiri dari 2 varietas diharapkan dapat menjadi awal pengembangan potensi perkembangan pisang. Bantuan benih pisang yang terdiri dari 2 varietas, yakni Barangan dan Cavendish Singer, disalurkan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan ditanam langsung di halaman Balai Penyuluhan Pertanian Desa Talangkabu, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Penyaluran bantuan benih ini atas usulan pemerintah Kabupaten Seluma beberapa waktu lalu ke Kementerian Pertanian. Direktur Perbenihan Hortikultura Kementan Inti Pertiwi Naswari menyatakan potensi permintaan pasar pisang di Kabupaten Seluma tinggi, sehingga para petani perlu diajak dan mulai menanam pisang. Atau demand ya permintaan pisang di Kabupaten Seluma ini cukup tinggi dan saya menantang Pak Bupati pada saat itu Pak Wabub untuk meluaskan pasar ya kan transportasi sudah cukup baik ya tadi saya juga dari sana jalan sudah bagus gitu ya kalau ini berhasil Pak Wabub sampai puluhan ribu ini tidak akan terserap hanya di Kabupaten Seluma berapa banyak sih kebutuhan di sini permintaan di sini. Wakil Bupati Seluma, Gustianto, menyatakan Seluma masih banyak memiliki lahan terbuka yang dapat ditanami dan dijadikan kebun pisang, serta menjamin kebutuhan pasar. Kalau ini nanti berhasil setiap di masyarakat, kenapa tidak harus kita bikin pembibitan sendiri? Tadi sudah ada kesediaan, kalau nanti memang serius, bahkan Kementerian Pertanian akan memberikan laboratorium untuk membuat kita mencari bibit-bibit yang unggul yang akan kita salurkan juga kepada kabupaten-kabupaten lain atau daerah-daerah lain yang membutuhkan. Tentunya ada kerjasama yang baik, itu intinya. Pengembangan perkebunan pisang diharapkan menjadi komoditi andalan, sehingga ke depan dapat bersaing dengan daerah penghasil terbesar di Sumatera, yakni Provinsi Lampung. Dari kontributor Seluma, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.